Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma ba'd, fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Para jamaah yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali materi tauhid dari kitab Tauhid buah karya Syekh Muhammad Tamimi dengan syarahnya dari Al-Ustaz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala, yang sekarang ini kita sampai kepada bab 12 ya, berkaitan dengan nazar. Coba dilihat yang memiliki buku, bab yang ke-12 dikatakan di sini termasuk syirik, yaitu bernazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Termasuk syirik bernazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Bab ini dibawakan oleh Syekh Muhammad Tamimi rahimahullah taala karena beliau ingin menjelaskan bahwa nazar itu ada dua ya. Yang pertama nazar yang syar'i tentunya, yang memenuhi syarat-syaratnya. Memenuhi apa? Syarat-syaratnya. Nanti kita akan lihat berkaitan dengan syarat-syarat dari nazar itu sendiri. Kemudian yang kedua, nazar yang tidak syar'i. Nazar yang tidak syar'i. Nah, ini bisa menjurus kepada syirik atau nazar yang mengandung dosa besar. Nazar yang mengandung dosa besar atau maksiat begitu. Nah, ini berkaitan dengan nazar yang tidak syar'i. Ya, sekali lagi dapat mengarah kepada syirik atau juga mengarah kepada maksiat atau dosa besar secara umum. Baik para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita jelaskan terlebih dahulu definisi nazar. Apa makna nazar? Nah, ini sudah menjadi bahasa Indonesia ini. Sudah menjadi bahasa Indonesia. Apa makna nazar? Nazar adalah apa? Takliful mukallaf ya nafsahu fi ghairi wajibin lillahi ta'ala. Nah, ini ta'rif atau definisi yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala ketika beliau menjelaskan tentang bab nazar ini. Jadi nazar adalah, kata beliau, seorang membebani dirinya dengan sesuatu yang tidak wajib karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, seorang membebani dirinya dengan sesuatu yang tidak wajib. Ya, ingat ya, tidak wajib karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, keluar dari definisi ini kalau seorang bernazar dengan sesuatu yang wajib walaupun karena Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak benar. Misal seorang pelajar mengatakan, kalau saya lulus ujian, saya bernazar untuk sholat 5 waktu.
Boleh nggak seperti ini? Nah, jelas tidak benar. Kenapa? Mau lulus atau tidak lulus tetap wajib sholat 5 waktu. Jadi tidak boleh seorang bernazar dengan suatu yang wajib. Jadi umumnya atau memang nazar itu adalah dengan suatu yang tidak wajib karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sekali lagi seorang membebani dirinya. Nah, kalau dikatakan membebani berarti nanti kita akan lihatlah. Kita akan lihat nanti dari pembahasan yakni asal, hukum asal dari nazar itu sendiri. Hukum asal dari nazar itu sendiri. Begitu ya. Jadi seorang membebani dirinya dengan suatu yang tidak wajib karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya lagi mengenai hukum asal sekarang. Hukum asal dari nazar. Ini harus dibedakan antara hukum nazar itu sendiri yang memang hukumnya mubah, boleh seorang itu bernazar kan begitu. Namun di sini yang kita inginkan adalah hukum asalnya apa? Hukum asal dari nazar itu apa begitu? Apa menurut pandangan para ulama? Dalam hal ini hukum asal dari nazar ini berasal dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan la ya'ti bi khairin wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil, bahwa nazar tidaklah memberikan ya kebaikan. Nazar itu keluar dari orang yang pelit kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari hadis yang mulia ini berbeda pandangan para ulama untuk menentukan hukum asal dari nazar itu sendiri. Sebagian ulama, perhatikan, sebagian ulama memandang hukum asal dari nazar itu adalah makruh. Apa hukumnya? Makruh. Karena ya melihat kepada hadis tadi. Sebagian lagi memandang, berpendapat bahwa hukum asal dari nazar itu adalah haram. Karena Nabi katakan tadi tidaklah memberikan kebaikan, dan umumnya kata Nabi nazar itu keluar dari orang yang pelit. Coba kita lihat ya, berkaitan dengan hadis Nabi yang mulia ini. Nabi katakan berasal dari orang yang pelit. Contoh, ada orang selama hidupnya tidak pernah bersedekah, berinfak, iya kan? Nggak pernah itu. Kemudian dia sakit. Nah, keluarlah nazarnya. Keluarlah nazarnya itu. Saya bernazar kalau sembuh dari sakit saya akan berinfak, bersedekah. Iya kalau sembuh. Kita katakan kalau sembuh. Kalau enggak gimana? Berarti apa? Enggak pernah berinfak. Tidak akan pernah bersedekah karena tidak sembuh, kan begitu. Nah, inilah orang yang bakhil, orang yang pelit kata Nabi SAW. Jadi sekali lagi ini dua pandangan dari para ulama tentang hukum asal ya. Jangan salah faham nanti dikatakan oh Ustadz memakruhkan atau Ustadz mengharamkan nazar. Bukan, kita tidak bicara tentang hukum nazar itu sendiri. Yang kita bicarakan hukum asalnya apa, gitu ya. Hukum asalnya apa begitu, ya. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram berdasarkan hadis Nabi yang tadi, ya, la ya'ti bi khairin wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil. Nah, di sini bisa kita ambil kesimpulan. Ya, apa kesimpulannya para jamaah? Kesimpulannya adalah yang terbaik selama kita hidup di dunia tidak bernazar. Silahkan para jamaah berbuat kebaikan apa saja, namun jangan dinazarkan. Nggak perlu dinazarkan. Karena apa tadi? Tadi sudah dikatakan dalam definisi nazar, yaitu seseorang membebani dirinya. Jadi jelas akan terbebani. Sudah pasti itu akan menjadi beban. Karena banyak orang akhirnya
Bagaimana? Yang awalnya bernazar, akhirnya bagaimana? Nggak jadi atau nggak bisa bernazar. Apakah karena bangkrut dia, usahanya gagal, kemudian lain hal gitu ya, lalu nggak jadi, akhirnya nggak jadi, bernazar kan begitu, akhirnya penyesalan, yang ada adalah penyesalan. Nah ini yang dikhawatirkan berkaitan dengan nazar itu sendiri. Jadi sekali lagi, yang terbaik selama kita hidup di dunia bagaimana? Jangan bernazar, tidak bernazar, itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Jadi sebagian orang dikit-dikit keluar nazarnya. Dikit-dikit keluar nazarnya, apa seperti ini? Kan begitu ya. Nah, ini perlu kita fahami bahwa nazar itu adalah pembebanan diri lah. Ini buat apa kita membebani diri kita, kan gitu? Buat apa kita capek-capek untuk membebani diri kita? Kalau kita bisa berinfak, bersedekah, bantu orang dan sebagainya, buat apa dinazarkan, kan gitu? Iya kan? Buat apa pula untuk dinazarkan? Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah SWT, yang berikutnya lagi berkaitan dengan syarat-syarat nazar. Syarat yang pertama, dalam rangka ketaatan kepada Allah. Ini syarat yang pertama. Dalam rangka apa? Taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam kemaksiatan. Jadi nggak boleh kalau seorang bernazar yang mengandung maksiat, nggak boleh. Jadi dalam rangka apa tadi? Taatillah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nazar itu kan bagian dari ibadah. Bagian dari ibadah yang mestinya jelas terkandung dalam ibadah itu ketaatan seorang hamba kepada Allah Rabbul Alamin, begitu ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan nih. Berkaitan dengan nazar, syarat yang pertama adalah apa tadi? Dalam rangka taat kepada Allah, bukan maksiat. Maka tidak benar kalau seorang bernazar dalam rangka maksiat kepada Allah, nggak boleh. Tidak benar. Tidak benar. Syarat yang kedua dari nazar adalah sesuatu yang disanggupi, sanggup untuk menunaikan nazar, sanggup menunaikan nazarnya. Maka keluar dari syarat yang kedua ini kalau seorang tidak sanggup lalu bernazar, tidak benar seperti ini. Tidak sah nazarnya. Tidak benar nazarnya. Misal ada orang fakir bahkan mengatakan, saya bernazar tahun ini pergi haji. Ini bagaimana mungkin untuk menunaikan ibadah haji sedangkan dia sendiri nggak sanggup bayar ONH, nggak sanggup. Jadi nazar itu adalah suatu yang disanggupi, mestinya begitu. Jadi nggak bisa ketika seorang bernazar dengan suatu yang memang dia sendiri nggak sanggup. Nah ini tidak benar. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidaklah membebani jiwa kecuali apa yang disanggupinya, kecuali apa yang disanggupinya, kan begitu. Jadi tidak boleh untuk bernazar dengan suatu yang tidak sanggup. Jadi memang haruslah dengan suatu yang dia sanggupi, begitu. Kemudian syarat nazar yang ketiga. Syarat nazar yang ketiga adalah dengan sesuatu yang dimiliki, dengan sesuatu yang dimilikinya, begitu ya. Maka tidak boleh ketika seorang berkata, misalnya ada pelajar berkata, kalau saya lulus ujian saya bernazar potong kambing tetangga, sembelih kambing orang. Nggak boleh. Kambing orang main sembelih aja, tidak benar. Bukan miliknya, bukan
miliknya. Jadi harus dengan suatu yang dia miliki, bukan milik orang, bukan milik orang lain gitu ya. Nah, inilah berkaitan dengan syarat-syarat nazar begitu. Kemudian yang berikutnya lagi para jamaah, berkaitan dengan hukum nazar itu sendiri. Nah, ini hukum nazar itu sendiri mubah, boleh saja seorang itu bernazar asalkan tadi terpenuhi syarat-syarat nazar, ya, terpenuhi dari syarat nazar itu sendiri. Jadi boleh pada dasarnya seorang bernazar, dan Allah Subhanahu wa taala memuji para hamba yang mereka bisa menunaikan nazarnya. Dan nazar ini bagian dari ibadah. Bagian dari apa? Ibadah. Jangan disimpangkan, diselewengkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah beberapa hal yang perlu kita jelaskan terlebih dahulu berkaitan dengan nazar. Ya, berkaitan dengan apa? Nazar itu sendiri. Jadi nazar itu pada dasarnya apa? Yakni hutang seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sekali lagi jangan kita ini membebani diri. Jangan kita ini membebani diri untuk bernazar gitu ya. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dengarkan di sini keterangan dari pensyarah kitab Tauhid rahimahullah. Beliau mengatakan nazar untuk selain Allah seperti nazar mutlak, ya, seperti nazar mutlak ini yang kita lihat di antaranya, aku bernazar untuk si fulan. Nah, ini untuk makhluk nggak boleh, tidak benar kalau nazarnya ini dialamatkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Atau aku bernazar untuk kuburan ini, kuburan kiai, kuburan wali, kuburan seorang nabi, nggak boleh, tidak dibenarkan. Ini jelas menjurus kepada syirik seperti ini. Atau yang ketiga, aku bernazar untuk malaikat Jibril atau yang semisalnya dengan tujuan bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau kepada mereka ini, kepada para makhluk ini begitu ya. Perbedaan antara nazar ini dan nazar maksiat adalah, lihat, nazar untuk selain Allah sama sekali bukan diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nazar maksiat itu dilakukan untuk Allah, akan tetapi dalam rangka kemaksiatan. Seperti aku bernazar untuk Allah untuk melakukan hal ini yang termasuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau jadi kita lihat lagi, jadi nazar maksiat adalah untuk Allah Azza wa Jal, namun isi nazarnya berupa kemaksiatan. Ya, berupa apa? Kemaksiatan. Ya. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi sekali lagi bahwa nazar adalah bagian dari ibadah, harus ditujukan kepada Rabbul Alamin, jangan disimpangkan. Begitu ya. Nah, sekarang kita lihat dalil yang pertama yang dibawakan di sini, di mana Allah Subhanahu wa taala memuji ya para hamba yang dapat menunaikan nazar mereka. Dalam surat Al-Insan ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Artinya mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Nah, ini di sini Allah Subhanahu wa taala memuji yufuna bin nadri. Yani Allah memuji para hamba yang telah bernazar lalu dapat menunaikan apa? Nazarnya. Dapat menunaikan nazarnya, ini yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dengarkan syarah dari muallif rahimahullah.
ayat di atas berkaitan dengan ya yakni orang-orang yang berbuat kebajikan, al-abrar ya, tentang al-abrar, orang-orang yang berbuat kebaikan, mereka dipuji karena memenuhi nazar. Ini menunjukkan nazar ini adalah ibadah, karena tidaklah seorang dipuji dan tidak berhak masuk ke surga kecuali karena melakukan suatu ibadah. Maka itu bernazar untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala adalah syirik, sebab nazar adalah ibadah, sedangkan mempersembahkan ibadah untuk selain Allah adalah syirik. Ya, adalah syirik. Jadi tidak boleh kalau seorang nazarnya itu kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah kepada malaikat, ya, untuk para nabi yang telah wafat, untuk kiai-kiai yang telah wafat, ya, para ya tokoh dan seterusnya telah wafat misalnya, ini tidak boleh. Atau ini dialamatkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala tidak dibenarkan. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dalil yang berikutnya lagi. Dibawakan di sini dari surat Al-Baqarah ayat 270, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadhrin fa innallaha ya'lamu." Artinya, apa saja yang kalian nafkahkan atau apa saja yang kalian nazarkan, maka sungguhnya Allah mengetahuinya, atau Allah Maha mengetahui. Kita lihat syarahnya. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jal mengetahui semua nafkah dan nazar seorang, sehingga dia, yakni Allah, akan membalas kita atas hal itu. Maka dengan ini diketahui bahwa memenuhi nazar adalah ibadah, sedangkan mempersembahkan ibadah kepada selain Allah adalah syirik. Ya, adalah syirik. Nah, ini berkaitan dengan yakni nazar yang dikatakan di situ, fa innallaha ya'lamu, sungguhnya Allah Maha mengetahui. Artinya apa? Allah pasti ya mengetahui apa yang kita lakukan, sehingga hendaknya yang kita lakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena selain Allah. Pasti Allah tahu, Allah akan mengetahui kalau betul-betul nazar kita ini kepada selain Allah, misalnya begitu ya, atau kita palingkan niat kita ya untuk ibadah A, B, C, D kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti mengetahui. Nah, inilah berkaitan dengan ini masalah seperti ini, hendaknya kita tujukan semua bentuk ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang akan bisa mengetahui apa yang ada di hati para hamba. Apa yang ada di hati para hamba, begitu. Kemudian kita lihat faidah. Nazar itu adalah ibadah, maka memalingkannya kepada atau untuk selain Allah merupakan syirik besar. Kemudian menetapkan ilmu Allah atas segala sesuatu, jadi Allah Maha mengetahui tadi ya. Yang ketiga, menetapkan adanya balasan atas setiap amalan, sudah pasti. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Mau berbuat baik atau buruk sebesar biji zarah sekalipun, maka dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat lagi berikutnya. Menetapkan adanya balasan atas setiap muslim. Kemudian anjuran untuk menunaikan nazar selama tidak dalam maksiat. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari dua dalil tadi bisa kita tegaskan lagi bahwa nazar adalah ibadah, dan ibadah hanya ditujukan kepada Rabbul Alamin, tidak kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila disimpangkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka pasti jatuh kepada apa?
syirik, bahkan syirik besar. Syirik besar yang seperti ini. Baik. Kemudian kita lihat lagi di sini. Dalil yang ketiga dari hadis dalam As-Sahih. Ya, dalam As-Sahih di Sahih Bukhari dari Aisyah Ummul Mukminin, ya, Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu an, disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda apa? Man nadhara ayyuti' Allah falyuti'hu wa man nadhara ay ya'siyahu fala ya'sih. Barang siapa bernazar untuk mentaati Allah, maka hendaklah dia mentaatinya. Tetapi barang siapa bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka jangan bermaksiat kepadanya. Jangan melaksanakan nazarnya itu. Jadi nggak boleh kalau seorang sekali lagi bernazar dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat terlarang sekali. Jadi ibadah tidak bisa dikaitkan dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita ambil contoh ya. Berkaitan dengan masalah ini, di zaman Nabi kan pernah itu orang-orang munafik mereka bangun masjid, namun tujuannya buruk, niatnya buruk, maka tidak boleh melakukan amal saleh yang kelihatannya amal saleh, namun di dalamnya terdapat keburukan, di dalamnya terdapat kejahatan bahkan, maka disebut sebagai masjid dirar. Masjid dirar, yakni yang mengandung mara bahaya bagi kaum muslimin begitu. Nah, ini penyebutannya seperti itu. Baik, kemudian kita lihat syarahnya. Nabi kita SAW memerintahkan orang yang bernazar dalam ketaatan agar bersegera menunaikan nazarnya. Seperti seorang yang bernazar untuk mengerjakan sholat, ya, mengerjakan sholat di sini disebutkan, bersedekah, ya, atau amal ketaatan lainnya, dan melarang orang yang bernazar untuk bernazar dalam kemaksiatan untuk menunaikannya, dan melarang orang yang bernazar dalam kemaksiatan untuk menunaikannya, seperti seorang yang menyembelih untuk selain Allah Azza wa Jal, mengerjakan sholat di kuburan, bepergian untuk mengunjungi kuburan, ya, tertentu dengan tujuan ibadah di sana, atau untuk melakukan kemaksiatan lainnya. Nah, ini tidak dibenarkan. Misalnya seorang sengaja ya safar dia, lalu dalam safarnya ini jelas ya, safar yang mengarah kepada kemaksiatan misalnya, maka tidak dibenarkan untuk melakukan seperti ini, ya. Bernazar untuk melakukan safar yang tujuannya adalah yakni maksiat, ya, tidak dibenarkan. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah SWT, kita dengarkan faedah dari dalil di atas. Nazar merupakan ibadah, maka mempersembahkan nazar kepada selain Allah termasuk kesyirikan, tidak boleh ditunaikan dan tidak diwajibkan membayar kafarat atau denda atasnya. Nah, jadi batal nazar yang seperti itu, apakah yang mengandung syirik atau dosa besar misalnya, maka ini tidak boleh ditunaikan, tidak boleh dikerjakan. Kemudian yang kedua, wajibnya menunaikan nazar ketaatan. Nah, ini dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja nazar yang memang mengandung ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala wajib untuk ditunaikan, wajib untuk ditunaikan begitu ya, dengan ikhlas. Yang ketiga, haramnya memenuhi nazar maksiat, tetapi dia wajib membayar kafarat, karena Nabi SAW bersabda apa dalam hadis, la nazara fi maksiatin wa kafaratu yamin. Tidak ada nazar dalam kemaksiatan, dan kafarat atau penebusnya adalah ya, yakni kafarat sumpah. Nanti bisa dilihat oleh para jamaah dalam surat Al-Maidah
ayat 89. Ayat 89 dari surat Al-Maidah, itu berkaitan dengan ya kafarat dari nazar sumpah. Ini mirip-mirip ini. Baik. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah SWT, kita masuk kepada bab yang ke-13 tentang isti'adzah, minta perlindungan kepada selain Allah. Ya, dikatakan termasuk syirik apabila seorang minta perlindungan kepada selain Allah. Arti di sini yakni meminta ya perlindungan yang makhluk saja nggak bisa memberikannya, begitu. Hanya Allah yang dapat melindungi si hamba. Maka kalaulah dipalingkan kepada selain Allah SWT, diminta misalnya perlindungan kepada bangsa jin agar selamat, agar begini dan begitu sebagainya kepada selain Allah SWT, begitu ya, maka yang seperti ini adalah syirik besar. Ini syirik besar. Tapi kalau semacam minta perlindungan gitu ya, atau minta jaminan keamanan kepada makhluk yang memang mampu untuk diberikan, maka tidak mengapa seperti ini. Tidak mengapa yang seperti ini. Contoh, ketika Nabi SAW berdakwah di negeri Taif dan dakwah Nabi ditolak. Bagaimana? Ditolak ya oleh orang Taif. Maka Nabi dihina, dicaci, ditimpungi sampai berdarah. Ini Nabi SAW. Nah, untuk bisa masuk lagi ke negeri Mekah, Nabi ya yakni meminta kepada seorang yang ada di Mekah untuk memberikan perlindungan kepadanya, jaminan keamanan kepadanya. Nah, kemudian kata Allah, orang ini menyanggupi. Orang ini apa? Menyanggupi untuk melindungi Nabi SAW, menjamin keamanan beliau di negeri Mekah, dan tidak boleh seorang pun menyakiti Nabi SAW atau mengganggu Nabi, karena sudah diberikan apa? Jaminan keamanannya, dilindungi oleh tokoh tersebut. Nah, ini berkaitan dengan minta perlindungan yang memang bisa dilakukan, bisa dikerjakan oleh makhluk, oleh manusia, maka boleh kita meminta perlindungan kepadanya. Tapi untuk perlindungan yang memang makhluk saja nggak bisa, maka nggak mungkin diminta kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas kalau diminta kepada selain Allah, ini adalah perbuatan syirik. Perbuatan apa? Syirik, begitu ya. Baik, sekarang kita lihat di sini. Isti'adzah termasuk ibadah yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada para hambanya. Sebagaimana dalam firman-Nya, lihat dalam surat Fussilat ayat 36. Coba ada yang baca dari jamaah. Silakan Pak. Dibaca Pak, dalilnya Pak. Siapa yang mau baca silakan. Ya silakan Pak. Apa artinya? Artinya? Jika syaitan mengganggumu dengan suatu godaan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sungguh Dialah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Baik, kita dengarkan kembali ayat yang mulia ini. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah innahu huwas sami'ul alim. Dan jika syaitan mengganggumu dengan suatu godaan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sungguh Allah lah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Nah, ini kita disuruh atau diperintah oleh Allah untuk minta perlindungan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasta'iz billah. Mintalah perlindungan kepada Allah, ya, dan Allah Maha
mendengar, maha mengetahui. Nah, ini dalil yang pertama yang mewajibkan kepada kita semua untuk minta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian dalil yang berikutnya lagi bisa kita lihat dari surat Al-Falaq ya. Dan juga dalil berikutnya dari surat An-Nas. Nah, ini ayat yang pertamanya. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu fajar atau waktu subuh. Atau qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Rabb-nya manusia. Berlindung di sini. Ya, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ya dari berbagai macam kejahatan. Nah, sekarang Anda bertanya kepada jamaah, apa bedanya antara surat Al-Falaq dengan An-Nas? Ini di awalnya sama-sama minta perlindungan, sama-sama minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, kan begitu. Nah, sekarang apa bedanya tuh? Ada yang bisa jawab? Apa bedanya jamaah? Hah? Apa beda dari Al-Falaq, surat Al-Falaq dengan surat An-Nas? Apa bedanya? Kalau untuk surat ya Al-Falaq, kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan di luar diri kita. Ya, kejahatan dari setan, jin, kejahatan dari binatang-binatang yang berbuat jahat, berbuat buruk gitu ya. Jadi ini Al-Falaq. Adapun An-Nas, minta perlindungan kepada Allah dari kejahatan atau keburukan diri kita sendiri. Ya. Wa'udzu billahi min syururi anfusina. Dan aku berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kami, jiwa-jiwa kami. Nah, ini tentang dua ayat yang mulia, perbedaannya seperti itu. Jadi Al-Falaq minta perlindungan kepada Allah dari kejahatan di luar diri kita, yang berasal dari luar diri kita. Sedangkan An-Nas, nah ini kebalikannya, minta perlindungan kepada Allah dari kejahatan yang ada pada diri kita sendiri. Baik, dengarkan sini ada keterangan ya. Ibadah wajib hanya dilakukan dan dipersembahkan kepada Allah. Jika ibadah dipersembahkan kepada selain Allah, maka itu merupakan kesyirikan. Ya. Isti'adzah termasuk ibadah yang wajib kita lakukan hanya kepada Allah saja. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan banyak tuh ya. Banyak doa-doa yang di awalnya itu berisikan a'udzu billahi. Contoh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya kan? Ataupun yang lainnya. Banyak sekali. Ya, ini sekali lagi diawali dengan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari ini, dari itu dan sebagainya. Nah, ini tentang isti'adzah, minta perlindungan. Nah, kan jadi aneh kalau kita lihat ya, orang-orang jahiliyah di zaman dahulu, ternyata mereka minta perlindungan kepada bangsa jin. Ternyata mereka minta perlindungan kepada bangsa jin. Wal'iyadzubillah. Ya. Baik. Kemudian dalil yang berikutnya lagi. Dari surat Al-Jin, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan sungguhnya ada beberapa laki-laki dari golongan manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari bangsa jin, tetapi mereka jin menjadikan mereka manusia bertambah sesat, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah berkaitan dengan
apa yang dilakukan oleh bangsa jahiliyah di zaman dahulu, orang-orang musyrikin di zaman dahulu. Ini biasa mereka minta perlindungan kepada bangsa jin. Misalnya dalam perjalanan, ya, dalam perjalanan ketika misalnya mereka ingin melintasi suatu lembah dan mereka yakini bahwa lembah ini ada penunggunya dari bangsa jin, maka mereka akan minta perlindungan. Ya, kalau bahasa kitanya ya numpang lewat jangan diganggu, ya, minta perlindungan lah, begitu kurang lebih. Ya, inilah berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh bangsa atau orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrikin di zaman dahulu, dan Nabi SAW telah memberikan solusi. Nanti kita akan lihat dalilnya, solusi dari Nabi SAW. Baik, syarat terlebih dahulu. Dahulu orang-orang Arab jahiliyah, jika mereka singgah di satu tempat atau lembah atau tempat yang menyeramkan, dianggap angker, mereka minta perlindungan kepada pemimpin jin dari gangguan anak buahnya. Perbuatan mereka ini justru menambah rasa takut sendiri dan menjadikan jin bertambah sombong, ya, serta melampaui batas karena merasa punya kelebihan atas diri manusia. Nah, jadi inilah berkaitan dengan, ya, ini syarat di sini. Jadi kalau kita fahami bahwa manusia itu justru lebih utama dari jin, manusia itu lebih utama dari bangsa jin, ya, tidak boleh, ya, meminta perlindungan kepada bangsa jin, dikarenakan jelas kita sama-sama makhluk pada dasarnya. Namun manusia lebih utama kalau kita mengetahui bahwa manusia itu lebih utama dari bangsa jin, ya. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini, wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan kami telah lebihkan manusia itu dengan kelebihan yang banyak, yang sempurna. Jadi inilah berkaitan dengan, yakni manusia lebih utama dari bangsa jin, ya, tidak boleh yakni kita merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan bangsa jin. Baik, kita lihat ya syarahnya dulu, ya, atau faedahnya di sini. Syarah itu sudah tadi. Yang pertama, haramnya meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, barang siapa yang berlindung kepada selain Allah, maka Allah akan menghinakan orang tersebut. Jadi Allah tidak akan tidak akan peduli dengan hamba ini, karena si hamba ini ternyata minta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah itu murka. Allah, ya, marah sekali dalam hal ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak akan peduli dengan hamba tersebut. Yang berikutnya lagi, berlindung kepada selain Allah akan mendatangkan rasa takut dan kelemahan. Jadi jelas lemah ini. Orang berlindung kepada selain Allah ini menunjukkan kelemahan atas kelemahan. Bayangkan, kok bisa-bisanya berlindung kepada makhluk juga, yang makhluk itu banyak kekurangannya. Makhluk itu banyak, ya, kekurangannya, kok minta perlindungan kepada makhluk yang banyak kekurangannya. Kemudian yang keempat, maka sebaliknya bahwa berlindung hanya kepada Allah semata dan mendatangkan kekuatan dan keamanan, ya, akan mendatangkan kekuatan dan keamanan. Kemudian yang kelima, penetapan tentang keberadaan bangsa jin. Kemudian yang keenam, di antara jin ada yang laki-laki juga ada yang perempuan. Nah, ini berkaitan dengan, yakni alam jin atau bangsa jin yang mereka itu kehidupannya banyak kemiripannya dengan manusia. Contohnya bahwa mereka juga berketurunan, beranak pinak, mereka juga butuh makan minum, mereka juga diwajibkan oleh Allah SWT untuk beribadah kepada Allah saja dan menjauhkan syirik, kan begitu. Namun kita lihat bahwa justru sebagian manusia menghinakan dirinya di hadapan bangsa jin. Baik,
Kita dengarkan di sini keterangan lebih lanjut atau hadis Nabi SAW yang menjelaskan hal ini dari Khawlah binti Hakim radhiyallahu anha. Dia bercerita, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man nazala manzilan thumma qala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik. Barang siapa singgah di suatu tempat lalu membaca doa tadi ya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, artinya aku berlindung kepada atau dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, yakni Al-Quran, dari kejahatan makhluk Allah, maka kata Nabi tidak ada suatu apapun yang akan membahayakan dirinya sampai dia beranjak dari tempatnya tersebut. Nah, inilah keterangan dari Nabi dan jaminan ya dalam hadis yang mulia ini bahwa si hamba akan selamat, akan diberikan apa? Keselamatan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihat caranya ya. Caranya terlebih dahulu, Nabi SAW memberikan bimbingan kepada umatnya untuk beristi'adzah yang bermanfaat, yang bisa menolak segala bahaya yang dikhawatirkan manusia, yakni saat singgah suatu tempat, yaitu dengan beristi'adzah dengan kalamullah yang manjur dan mencukupi serta sempurna dari semua keburukan dan kekurangan, supaya mendapat keamanan selama berada di tempat tersebut dari gangguan yang buruk, begitu. Nah, ini tentang kalimat yang bisa diucapkan ketika kita sampai di tempat tujuan, misalnya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jadi para jamaah yang dimuliakan Allah SWT, kalau kita perhatikan ya, semua doa-doa itu yang kita baca, zikir dan doa itu dalam rangka mengagungkan Allah SWT, dan juga ya sekaligus meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala akan mara bahaya atau terhadap mara bahaya, begitu. Baik, kemudian kita lihat faedah-faedah yang ada di sini. Yang pertama, disyariatkan beristi'adzah, minta perlindungan dengan kalimat ya, kalimat Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalimat-kalimat Allah itu termasuk sifat Allah, sedangkan sifat Allah itu bukanlah makhluk. Nah, ini maka dikatakan maksud dari kalimat-kalimat Allah yang sempurna adalah Al-Qur'an Al-Karim. Artinya bahwa Al-Qur'an Al-Karim adalah kalamullah, bukan makhluk ya, bukan makhluk. Yang kedua, Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah, bukan makhluk. Nah, ini bisa kita lihat di masa Imam Ahmad bin Hanbal terjadi fitnah khalqul Quran. Yani orang-orang Mu'tazilah, orang-orang yang terimbas dengan filsafat, mereka meyakini bahwa Al-Quran adalah makhluk, ya, bukan firman Allah Subhanahu wa taala, bukan kalam ilahi. Ya. Jadi Al-Quran adalah makhluk menurut mereka. Yang kedua, Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah, bukan makhluk. Yang ketiga, isti'adzah dengan selain Allah Azza wa Jal atau dengan sifat atau selain sifat-sifatnya adalah syirik. Ya. Nah, ini faedah yang bisa kita lihat ya. Kemudian yang keempat, para jamaah coba lihat. Yang keempat, penjelasan isti'adzah yang disyariatkan sebagai ganti dari meminta perlindungan kepada jin, penghuni kubur dan lain-lain ya. Yang kelima, keutamaan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ya, walaupun singkat, akan tetapi yang perlu untuk diperhatikan adalah bahwa doa dan ta'awudz, ini meminta perlindungan, adalah ibarat ya senjata atau pedang, sedangkan senjata tersebut tergantung, yakni tangan seorang yang memakainya.
bukan hanya mengandalkan ketajamannya saja. Seandainya senjata atau pedang tersebut sempurna, ini tajam dan tidak cacat, tidak berkarat, kemudian tangan yang menggunakannya itu kuat serta tidak ada penghalang, maka senjata tersebut bisa mengalahkan musuh kalau tidak terpengaruh, kalau tidak terpenuhi salah satu dari tiga hal ini, maka senjata tersebut tidak membekas. Kemudian yang terakhir, apabila doa seorang bukan doa yang benar, atau orang yang berdoa tersebut tidak menggabungkan antara hati dan lisannya ketika berdoa, atau ada yang menghalangi dari terkabulkannya doa, maka doa tersebut tidak akan berpengaruh. Nah, ini juga penting kita perhatikan ketika seorang sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai lisannya komat kamit berdoa namun hatinya lalai. Hatinya entah kemana, pikirannya entah kemana enggak menyatu dengan doanya itu. Nah, ini kurang, atau mungkin tidak memiliki kekuatan lah, kurang lebih begitu. Makanya lihat contoh hadis Nabi SAW ketika Nabi mengatakan kepada kita semua, thalathu da'awatin mustajabah la syakka fihin. Ada 3 doa yang cepat dikabul oleh Allah, tidak ada keraguan padanya. Di antaranya kata Nabi, da'watul musafir, doa si musafir. Nah, sekarang Anda bertanya nih kepada jamaah, ada apa gerangan dengan hadis yang mulia ini? Mengapa kata Nabi salah satu dari doa yang mustajab adalah doa si musafir dalam safarnya itu. Dia berdoa kepada Allah SWT dalam safarnya, maka doa tersebut cepat dikabul oleh Allah SWT. Mengapa? Ada yang bisa berjawaban? Silakan. Silakan jemaah. Ada yang ingin berjawaban? Karena safar bagian dari azab. Apa hubungannya itu dengan doa tersebut mustajab begitu? Apa korelasinya itu? Jadi safar itu sendiri adalah bagian dari azab, yakni orang yang safar akan mengalami kelelahan dan seterusnya gitu, cobaan dan lain sebagainya, sehingga ketika berdoa cepat dikabul. Baik, ada lagi? Ada bisa berikan jawaban yang lebih pas begitu? Kenapa cepat dikabul doa si musafir? Nah, ini rahasianya yaitu kita jelaskan, saat seorang itu safar, jelas jauh dari kampung halaman, jauh dari tempat tinggal, dan dia dalam keterasingan di negeri yang bukan negerinya, bukan negerinya, atau negeri asing lah begitu, bukan negerinya. Tidak ada orang-orang yang dia kenal terlihat dalam safarnya, sehingga antara hati orang yang safar dengan lisannya itu akan kompak, akan bersatu gitu. Ini rahasianya. Dikarenakan dia jauh dari kampung halaman, kemudian ketika berdoa antara lisan dan hatinya itu betul-betul klop untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi siapapun yang berdoa seperti ini, fokus dalam doanya antara lisan dan hatinya sejalan, maka Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu tentang keadaan si hamba dalam atau saat berdoa itu seperti itu, maka akan cepat dikabul, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya lihat para jamaah, ketika seorang berdoa ini,
Ya, berdoa kepada Allah kan, yang berdoa itu lisannya berdoa, betul. Qomat kamit begitu ya. Minta A, B, C, D dan seterusnya, namun hatinya entah kemana, pikirannya entah kemana begitu. Nah, inilah yang membuat kadang doa itu nggak dikabul. Ya, doa terhalang atau tidak dikabul karena hati kita ini jauh dari apa yang kita ucapkan dalam doa itu. Ya, hati kita ini lalai, tidak menyatu dengan doa yang sedang diucapkan, maka sulit untuk dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat penjelasan di sini ya. Di dalam hadis Khawlah binti Hakim ya, disebutkan doa, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Namun penulis kitab tauhid menulis dengan judul bab isti'adzah, yang meminta perlindungan kepada selain Allah, termasuk kesyirikan. Nah, di sini disebutkan berlindung dengan kalimat-kalimat dan tidak berlindung kepada Allah. Ya, mengapa demikian? Jawaban, kalimat-kalimat Allah ialah salah satu dari sifat-sifat Allah SWT. Karena itu para ulama berdalil dengan hadis ini guna menunjukkan firman Allah termasuk dari sifat-sifat Allah, bukan makhluk. Sebab berlindung dengan makhluk dalam masalah seperti ini tidak boleh. Jika kalimat Allah itu makhluk, tentu Nabi SAW tidak akan mengajarkan meminta perlindungan dengannya. Nah, jadi inilah keterangan mana mungkin ya berkaitan dengan kalimat-kalimat Allah disebut sebagai makhluk. Jelas Allah Subhanahu wa taala itu ya berbicara sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Maka sifat Allah yaitu berbicara itu jelas bukan makhluk. Bukan apa? Bukan makhluk. Makanya lihat Al-Qur'an Al-Karim yang nyata-nyata adalah kalamullah, perkataan Allah, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh dikatakan Al-Qur'an sebagai makhluk. Ya, tidak boleh dikatakan sebagai makhluk, begitu ya. Nah, kita lihat kembali di sini. Maka maksud dari perkataan penulis di dalam judul bab ialah isti'adzah, minta perlindungan dengan selain Allah atau dengan selain sifatnya, termasuk kesyirikan. Ya. Yang kedua, berlindung dengan makhluk dalam apa yang dia itu makhluk itu mampu untuk memberikan perlindungan, maka ini dibolehkan. Sebagaimana terkandung ya di dalam kitab-kitab hadis riwayat Muslim ketika Nabi SAW menyebutkan fitnah-fitnah, kekacauan-kekacauan, ya, beliau bersabda, barang siapa menemukan tempat berlindung maka berlindunglah dengannya. Juga kisah seorang wanita yang berlindung dengan Ummu Salamah dan budak laki-laki yang berlindung dengan Nabi ya, ketika dipukul oleh salah seorang sahabat beliau. Ya. Contoh yang lain, misalnya jika dia diserang perampok, maka dia berlindung dengan seorang ini aparat ataupun yang lainnya yang bisa menyelamatkan dari mereka. Maka hal ini tidak apa-apa, akan tetapi menggantungkan ini hati kepada makhluk, maka tidak diragukan lagi bahwa ini adalah syirik. Jika engkau menggantungkan hatimu, harapanmu, takutmu dan seluruh urusanmu kepada orang tertentu, dan engkau jadikan orang tersebut sebagai tempat berlindung, maka ini adalah syirik, karena hal ini tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ya ini penjelasan-penjelasan berkaitan dengan bab yang ke-13 tentang al-isti'adzah, minta perlindungan. Ya, sekali lagi minta apa? Minta perlindungan. Ya, minta perlindungan. Nah, jadi kalau seorang sekali lagi
ya meminta perlindungan kepada selain Allah ya, terkait dengan hal-hal yang memang tidak mungkin dilakukan kecuali hanya Allah saja yang melakukannya, maka ini jelas syirik. Ini adalah kesyirikan, gitu ya. Nah, ini biasa orang-orang musyrikin, mereka minta perlindungan kepada bangsa jin, ya, kepada dukun ataupun yang semisalnya dalam kehidupan mereka, maka jelas ini adalah bagian dari kesyirikan. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah SWT, inilah dua bab pada pagi hari ini yang telah kita jelaskan. Bab yang ke-12 dan juga bab yang ke-13. Bab yang ke-12 bernazar untuk selain Allah, dan yang ke-13 meminta perlindungan kepada selain Allah SWT. Nah, ini adalah bagian dari bentuk-bentuk syirik yang bisa kita lihat ya pada sebagian orang, gitu ya, pada sebagian orang dalam kehidupannya ya. Wallahu ta'ala alam. Silakan kalau ada pertanyaan jamaah dari apa yang kita kaji dari dua bab ini atau bab-bab sebelumnya boleh ya. Nanti kalau tidak ada baik, kalau tidak ada boleh dari yang lainnya, apakah yang berkaitan dengan Ramadan atau ahkamus siyam, hukum-hukum seputar Ramadan diperkenankan ya. Silakan berkaitan dengan materi terlebih dahulu, silakan.